Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi kuliah aplikasi komputer pada hari ini. Ya, silakan di on kamera. Semuanya sudah 48 orang. Harusnya sekitar 60-an ya. Hadir 52 ditambah dengan 53. Sekitar 53 atau 54 mahasiswa. Ya, kita lanjutkan yang pekan yang lalu ya. Sekarang materi kita adalah georeferencing, membuat georeferencing atau georeferensi dan digitasi. Nah, ini penting sekali nih, digitasi. Nah, intinya tuh kita mendigit, digitation ya, bahasa Inggris semuanya itu tadi, referensi sama digitasi, digitation. Nah, nanti kita coba dengan peta peta cetak ya, peta yang di belakang Bapak ini nih ada yang ada di GCR semua. Makanya itu di GCR di download dulu ya. Itu ada 3 file. Pertama file kuliahnya PowerPoint, kemudian file peta ini, peta yang di belakang Bapak ini, peta Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu TIFF yang agak besar tuh. Jadi ada 3. Nanti download semuanya. Uh, itu nanti digunakan buat praktikum kita pada hari ini ya. Kemudian setelah ini kita ada tugas ya, karena tugas itu penilaian juga di dalam setiap mata kuliah. Ada UTS, UAS, kehadiran dan tugas. Nah, tugas pada kali ini, tapi nanti setelah kuliah ya, itu tugas dikumpulkan pekan depan. Jadi hari ini kan kita belajar mendigitasi. Nah, nanti tugasnya adalah memilih ya lokasi, apakah itu di kota atau kabupaten atau provinsi, nanti silakan dipilih di Indonesia ini, pilih salah satu saja. Kemudian nanti lakukan digitasi. Digitasi itu berupa poin atau titik, kemudian line dan area atau poligon. Nah, itu nanti kita buat itu semua masing-masing. Nanti setelah itu di screenshot hasil akhirnya saja. Pas di screenshot itu ketika buka di QGIS-nya, screenshot itu hasil akhirnya saja, sudah selesai, baru dikirim sebagai tugas untuk masing-masing. Ya, mudah, misalnya sih mudah itu membuatnya. Asalkan ini diikuti saja cara-cara atau kuliah kita pada hari ini. Baik, langsung saja. Mudah-mudahan kita bisa selesai nih ya. Dalam 2 jam mudah-mudahan. 2 jam lebih nggak apa-apa. Memang jadwalnya juga 3 jam ya. Sampai jam 1 sebenarnya. Nah, sekarang kita ini dulu ke materinya ya. Materinya yang sudah dikirim di GCR. Nanti kita interaktif ya. Nanti mungkin Bapak akan tanya, sudah sampai mana masing-masing dari kalian. Sebab ingin tahu progresnya ya. Ada kadang-kadang terkendala jaringan, masih belum download. Itu yang kemarin ya. Kemarin hampir 50% belum, tidak bisa mengikuti karena downloadnya belum selesai dan sebagainya gitu. Tapi kan sudah ada materi, sudah ada rekaman ininya ya, rekaman kuliahnya, jadi bisa mengikuti dari situ. Nah, uh, ini jadi kita singkat saja ini, nanti kita praktekkan semuanya. Jadi digitasi itu adalah di dalamnya ada georeferensi, poin, nanti kita lakukan poin, line, poligon. Nah, kita pakai data fact ini yang data raster. Nah, istilah ini barangkali masih belum familiar, tapi nanti lama-lama kita akan familiar. Beruntungnya kita sudah memperoleh materi perpetaan di semester 1, sehingga sudah ada gambaran. Jadi kalau materi perpetaan itu lebih teori saja. Prakteknya seperti apa belum ketahuan. Nah, sekarang prakteknya
dibekali dengan pengetahuan perpetaan yang sebelumnya, jadi kita lebih tahu ya. Nah, kemudian nanti kita akan gunakan citra. Nah, ini kan kalau sudah mendapatkan materi perpetaan jadi sudah nyambung. Citra itu apa sih? Mengambilnya bagaimana? Pakai satelit apa? Satelit yang terbaru itu apa? Citra yang bagus, yang resolusinya tinggi itu apa jenisnya ya? Itu semuanya sudah kita dapatkan dalam materi perpetaan. Jadi sumber data itu kalau untuk kan ada raster dan vektor ini ya. Meskipun kita tidak terlalu mendalam di sini ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita pakai rasternya. Raster. Kalau vektor itu dia hanya berisi tentang poin, line, poligon. Jadi titik, garis, dan area. Adapun raster dia itu kotak-kotak pixel-pixel. Di mana dari didapat? Dari citra. Citra ini dari mana nih? Satelit. Satelit dari mana? Satelit yang diterbangkan keluar angkasa. Itu yang ya Indonesia juga punya satelit yang di luar angkasa. Tapi negara-negara yang maju dia punya satelit yang apa lebih lebih bisa apa namanya ya lebih hebat lah teknologinya sehingga terkadang juga kita gunakan satelit-satelit dari mereka. Nah, kemudian bisa juga dengan drone, drone bisa untuk memoto ya. Bisa juga dengan hard copy. Jadi ada peta kegeografian ini. Kemudian nanti kita melakukan georeference. Apa sih georeference? Georeference itu adalah proses pemberian referensi geografi. Apa referensi geografi itu? Koordinat. Koordinat. Lintang utara, bujur timur, bujur barat, lintang selatan. Tapi kalau di Inggrisnya sih itu kan Indonesianya, kalau Inggrisnya latitude, longitude itu. Itu yang berlaku internasional. Kemudian ini pakainya data raster yang pixel-pixel. Nanti kita gunakan untuk hari ini kita QGIS digitasinya. Pekan depan kita gunakan ArcGIS. Jadi selang-seling terus agar mudah-mudahan diharapkan ini semuanya yang ikut mata kuliah Aplicom ini bisa mengoperasikan keduanya, ArcGIS dan QGIS. Nah, ini sangat membantu sekali, terutama untuk kuliah-kuliah yang lain, terutama kuliah studio dan juga TA nantinya. Ya, kalau kita bisa menggunakan ini, terserah nanti lebih jago yang mana atau lebih suka yang mana, mau QGIS atau ArcGIS silakan. Itu masing-masing. Karena hasil akhirnya sama, prosesnya saja yang mungkin berbeda karena perbedaan software ini. Kemudian nanti kita akan gunakan raster pertanyaan nanti yang georeferencer. Kemudian juga kita akan buka ininya di georeferencer, kemudian setting, jangan lupa nanti CS, nanti dipandu semuanya. 4326 ini untuk koordinatnya, koordinat sistem. Kemudian kita lakukan 4 titik atau pin atau plot, 4 titik acak, tapi yang mempunyai lintang ya dan koordinat bujurnya. Kemudian kita lakukan start georeference, kemudian kita close dan kita save gitu, dan cek hasil dengan mengoverlay base map. Nanti kita lihat kalau berhasil dia dengan overlay-nya dengan base map berarti benar. Kemudian ya seperti itu. Nanti kita begini, ini kan kita buka QGIS ya. Nanti kita buka gini, georeference. Kalau di QGIS 316, kita kan 316 ya. Itu ada langsung. Tapi kalau yang di bawah versi bawahnya itu kadang-kadang belum ada. Maka harus dilakukan plugin dulu. Dimasukkan ini ke dalam fitur di QGIS. Kebetulan nih kalau yang versi 316 ini sudah ada. Jadi nanti kita langsung dari sini raster. Ini filenya vektor dan raster, kita yang raster karena kita mau ambil jadi citra. Kemudian ini, kemudian open raster, nanti akan terbuka nih file ini yang di belakang Bapak ini akan terbuka. Kemudian filenya dari mana? Filenya itu yang di GCR, makanya itu di download semuanya. Pindahkan ke folder jadi lebih mudah. Jangan di download ya. Kalau yang di download itu maksudnya di folder download kadang-kadang nggak muncul di sini. Tapi kalau di folder terpisah dia nanti muncul dan juga lebih mudah kita manajemen datanya. Jadi nanti kalau berikutnya kita butuh lagi nggak acak-acakan ya. Apalagi kalau QGIS dan ini juga sama, ArcGIS itu dia punya banyak
ikutan nantinya tuh extension ikutannya, file-file ikutannya. Jadi kalau kita sembarang sembarang pindah-pindah saja. Jadi file ini bukan seperti file yang lain ya. Jadi kalau kita pindah saja tuh, copy paste, kalau sudah jadi ya, kalau sudah di file-filenya itu nanti dia nggak mau kebuka kalau kita buka, karena dia harus disambungan dulu ininya di sini, di apa namanya, connectionnya itu, connectionnya. Nah, nah itu jadi makanya di awal tuh harus punya folder yang memang udah rapih. Jadi ketika dibuka, nanti kan kita selesai praktikum di save, dia nanti ada ikutannya seperti file TIFF itu, dia punya itu ikutannya banyak tuh. Ada GDB, uh, ada SAP, ada TIFF, ada macam-macam itu. Nah, ketika kalau kita sembarangan saja pindah aja, dia nggak bisa. Tapi ketika dibuka di aplikasinya dia nggak muncul lagi. Gitu. Jadi sekali lagi pentingnya pengaturan folder-folder itu peta. Ininya. Kalau file lainnya seperti file JPEG atau file PDF yang dari dokumen lah, itu kan gampang ya, kita copy saja atau kita cut, pindahin ke folder lain, tempat lain tuh nggak ada, dibuka lagi bisa. Nah kalau yang ini agak beda. Kemudian kita ini ya, nanti di sini di setting kita transportasi setting. Terus kemudian ini jangan kita masukkan semua nearest neighbor. Terus ini 346, 46, 4326, WGS 84. Nah, ini WGS 84 makanya karena kita sudah belajar perpetaan, nah sehingga tidak asing. Kenapa sih kita pilihnya WGS 84? Nah, itu juga. Itu kan sudah ada materi di perpetaannya. Nah, WGS 84 ini kita sistem Indonesia itu mengambil WGS 84. Sebelumnya yang 72. 4. Ini apa sih ini nih? Nah, itu kan sistem koordinat yang dunia itu di silinder, dibuat jadi silinder itu. Nah, kemudian di kotak-kotaknya itu berapa. Nah, Indonesia masuknya pakai sistem WGS 84. Nanti koordinatnya ini yang itu mengikuti ini. Ini negara lain juga, tapi kebanyakan banyak yang pakai ini. Itu. Jadi nggak bingung ini teorinya juga di sini. Kemudian nanti kita masukkan ini ya, yang dimaksud dengan georeference-nya ini. Kita masukkan koordinat north dan east. Utara berarti lintang utara. Kalau dia selatan nanti dikasih minus. Ini juga timur, kalau dia barat dikasih minus depannya. Nah ini kalau ini titiknya di sini tidak apa-apa, nggak masalah. Di sini, di bawah sini, di sini nggak apa-apa. Yang penting pertama kan 4. Ini kan GCP namanya, ground control point. Nah, GCP ini yang penting ada koordinatnya di sini terbaca, berapa lintang selatan, berapa bujurnya. Nggak apa-apa di sini, di sini, di sini yang penting ya kalau bisa ada 4 dan dia jadi nanti dia terkontrol, ditancapkan gitu sama nanti. Setelah itu ya kita keluarkan ini citra yang kemarin kita sudah download itu, sudah taruh di sini yang Bing. Bing kita kan kemarin ada 3 ya, citra yang Bing, kemudian citra geosatelit dan geomaps, ada 3. Setelah itu ini open ya, kita lakukan digitasi. Nah ini intinya dari praktikum kita di sini nih, digitasi. Meskipun nanti tuh georeferensi itu makan waktu juga tuh, tapi usahakan kita fokusnya di sini nih, digitasi, karena ini yang paling penting. Digitasi, nanti kita pilih apa, kota atau provinsi ataupun kabupaten. Nah di situ nanti kita untuk poin misalnya berarti titik kota, namanya dan sebagainya. Kalau jalan itu nanti jalan apa, sungai juga, ini apa lain. Nanti kita ini 50 dan sebagainya ada nanti di situ. Ini kan poin. Nah kita tekankan titik nih, kebetulan tadi Sumatera, Aceh, kemudian poin sungai. Nah setelah ini nanti ini tugasnya setelah ini selesai, tapi dokumen pekan depan sih. Pilih kota atau kabupaten. Ini atau ya. Pilih kota atau kabupaten atau provinsi di Indonesia.
Kemudian lakukan digitasi terkait dengan poin, line, dan poligon. Kemudian dikumpulkan di GCR. Format tugas adalah screenshot hasil akhir ya, hasil akhirnya saja di screenshotnya ya. Terus berupa file dan file berupa JPEG ya, JPEG aja lebih gampang kan di screenshot itu. Itu kan bisa di laptop tuh, tinggal gampang. Kemudian yang print screen udah ketahuan. Tugas dikumpulkan sebelum kuliah berikutnya ya, sehingga kita punya nilai tugas. Kalau tidak ada tugas tuh nggak ada nilainya, nanti kosong. Jadi harus ada nilai tugas. Selain nilai itu semua kan ada bobotnya. Yang paling besar bobot UAS, kemudian keduanya UTS, nah, kemudian tiganya ini tugas, dan empatnya kehadiran. Masing-masing ada poinnya ya. Ada yang 10, 20, 30, dan 40 kalau salah. Itu. Jadi nanti ini pilih salah satu, misalnya Banda Aceh aja kota boleh, atau Provinsi Aceh boleh juga, atau kotanya saja boleh. Nanti di digit ini kotanya, sungainya, jalannya itu digitasi ya, digitasi. Baik. Tuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita siap praktek ya. Oke, baik. Langsung saja ya karena waktu nih. Kita mudah-mudahan bisa selesai nih. Nanti interaktif ya. Nanti Bapak tanya nih. Apa namanya? Ini kalau nggak dipraktekkan nggak bisa kalau cuma hanya didengarkan saja. Harus praktek. Ya karena memang materi kita ini kan aplikasi ke komputer. Namanya aplikasi kan berarti praktek. Baik, sekarang kita buka QGIS-nya ya. Kita buka QGIS-nya. Pekan depan kita ArcGIS, sekarang kita pakai QGIS saja. Nah, itu kalau kita buka, ya, ini kan di sini ya, di apa? Ini kan sebenarnya kalau kalian udah pin tuh enak tuh, jadi tinggal diklik ikonnya saja udah, nanti kan muncul. Nah, QGIS nih, QGIS mana tadi? QGIS itu kita buka, dia kalau kita klik itu dia banyak banyak dalamnya juga itu. QGIS ya. Nah, ini kan QGIS. Ini Bapak kebetulan install 2 kali nih, 310 sama 316. Ternyata nanti ada kekurangan juga nih 316 nih. Ketika nanti kita georeference, itu tadi praktikum yang beberapa hari yang lalu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata di 316 ini dia masih belum sempurna ternyata. Nah, ketika pakai yang 310 baru berhasil. Tapi nggak apa-apa. Makanya tadi Bapak kirim file yang TIFF itu kalau nanti kita nggak berhasil, pakai nanti file yang TIFF itu, yang extensinya TIFF. Itu. Tapi kalau yang berhasil, alhamdulillah. Kemarin ada juga yang berhasil sih. Jadi nggak apa-apa ya. Nanti kalau kita lakukan georeference, ada yang berhasil dan tidak masalah, nggak apa-apa. Yang berhasil teruskan, yang tidak berhasil nanti dikirim filenya. Jadi file yang sudah jadinya seperti ini gitu. Yang file TIFF itu yang agak besar tuh, yang digecer yang kedua itu. Yang modified itu. Nah, QGIS yang 316 kalau kita klik di sini kan ada macam-macam ya, ada GRASS, ada Geo Pathway ini, desktop. Nah, ini kan dia kerjasama dengan yang lain ya, dengan GRASS, dengan mungkin Saga namanya. Nah, kita pilihnya yang ini nih, key yang desktop. Tapi kalaupun yang GRASS nggak masalah juga, nggak apa-apa. Yang desktop ini. Slide ya, kita buka. Permisi Pak Erika. Ya. Share screen-nya belum muncul. Belum muncul ya. Nah, berarti ini. Mana tadi? Oh, belum muncul ya. Kok ke sini terus jadinya. Oh, ini salah ini.
Maaf. Ya nih maksudnya tadi ini nih. Jadi kan kita buka ini ya. Nih di sini kan QGIS. Tapi bagusnya udah kalau sudah pin di ikonnya sini. Jadi kita nggak buka-buka lagi. Udah ada di sini. Nah di sini kan ada QGIS ya. Nih dia nih. Nih ini kan nih Bapak nih ada udah diinstal 2 kali 310 ya, sama yang 316 3.16. Nah, ini kita pilih kan banyak nih Grass, ada Geo 4, ada yang Saga dan macam-macamnya. Kita yang pilih yang ini, QGIS desktop itu, yang desktop. Tapi kalaupun nanti pilih yang lain nggak apa-apa juga sih. Cuma kita ini yang memang GIS aja, QGIS aja, bukan yang kerjasama dengan yang lainnya nih dengan Grass dan lainnya. Itu. Nah ini praktikum dengan kelas yang lain itu kemarin nggak berhasil dengan 13 ini ya karena memang mungkin ada keterbatasan dia. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti yang berhasil, nah itu nggak apa-apa. Teruskan. Yang tidak berhasil nanti gunakan file yang Bapak kirim terakhir itu tadi, yang modified TIFF. Itu gunakan itu. Nah, kalau udah sekarang ini kita ini klik ini nih desktop. Udah. Ya, itu nanti akan muncul ya. Udah. Coba sudah ini kita kebuka belum QGIS-nya? Punya Bapak juga belum kebuka nih. Gimana udah kebuka QGIS? Sudah, Pak. Ya, Sudah, baik. Pak. Baik. Sudah, Pak. Malah Bapak yang belum kebuka nih. Nah, kalau sudah kebuka, kita bisa lihat di PowerPoint itu ya. PowerPoint itu jadi kita lakukan georeference. Klik yang di raster. Belum muncul juga nih. Ini udah muncul. Nah, ini mana tadi? Ya, ini ya. Nah, ya ini udah kebuka ya. Kita new empty project. Nah, sudah kan? Sudah. Kemudian ini ada apa ini? Oh, kebuka 2. Satu lagi harus ini ditutup. Ya. Nah, ini kan tampilan adalah tampilan dari QGIS yang kita sudah download dan sudah kita coba pekan lalu. Kita langsung saja lakukan georeference. Di mana? Di sini nih kalau kita lihat nih kan ada project, edit, view, layer, setting, plugin, vector, raster. Kita yang raster. Karena letaknya dari raster kita. Nah, nih georeference. Ada nggak di tempat kalian? Georeferencer. Ada, Pak. Pak. Ada ya? Ada, Ya. Pak. Kalau 3.16, QGIS versi 3.16 itu ada semua. Tapi kalau versi yang di bawahnya itu bisa jadi tidak ada. Nah, kalau tidak ada itu di plugin dulu di sini nih kayak yang seperti kemarin ya. Yang kita masukin itu. Itu kita plugin tapi ya kalau iya nih diginin di plugin dulu kita tapi kita lihat dulu ada nggak georeference di sini. Georeference. Georeference ada nggak? Tadi kalau
georeference. Ya. Tapi ini kan sebenarnya udah ada ya. Jadi nggak perlu. Karena ini sudah ada dia. Ini kalau yang tidak ada gitu maksudnya. Nah, kita langsung lagi balik ke sini, raster. Ini georeference, kemudian kita klik georeference. Tampilannya akan seperti ini. Sama nggak? Ya. Ada GCP-nya, ground control point, nanti kita akan lakukan GCP. GCP itu kita mengikat ya ke citra. Sudah. Ya. Sekarang kita buka filenya. Kita buka filenya itu ada di yang sudah di GCR itu ya. Kita buka dengan open raster. Ini open raster. Nah, di mana tadi kita simpan? Gitu. Carilah tadi di folder. Makanya kalau bisa itu penyimpanannya itu yang rapi. Jadi kita cari-carinya gampang. File-file kita. Ya. Nah ini nih. Peta NKRI. Skala banding 50.000. Kita open. Tidak akan muncul di sini. Kalau dia tidak muncul, berarti dia munculnya di yang, nah ini dia munculnya, lama ternyata. Kita bisa mainkan sih, ini untuk membesar kecilkan, ini untuk geser tanah apa, tangan ini, tangan. Sebenarnya scroll juga bisa sih, di scroll aja, tuh jadi gede. Ini sih secukupnya aja, atau yang penting terlihat titik koordinatnya. Kan kita ingin lakukan GCP di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya. Kita lakukan GCP ini. Sudah terbuka semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Sudah terbuka ya. Setelah open itu, oh sebelum kita lakukan GCP, kita buka itu dulu. Transformation setting. Ya, di setting itu. Kan ada di situ. Setting, dan ini. Kan ada file, edit, view, setting. Nah, kita pilih yang setting. Nah nih, transformation setting. Ini sama juga dengan di bawah sini. Nih, sama. Ada juga di sini nih. Tuh. Ini sama ini sama. Yang di sini transformation setting sama juga dengan ada yang di sini. Sama aja. Nah, ini. Nah, ini kita rubah nih ya. Ke ini ke nearest neighborhood. Ya, linear juga bisa sih. Cuma nanti tadi kemarin ada yang terkendala nggak bisa. Kita pakai ini. Nearest neighborhood. Tetangga terdekat. Ini istilah-istilah dalam statistik. Itu. Kemudian ellipsoidnya itu atau apa? Nah ini nih. Ini kan. Ini. Kalau ini belum ada di sini nih. Sampingnya yang ada globe. Klik select CRS. Nah, dia akan koordinat referensinya. Nah, di sini ketik 4326. 4326. Itu adalah letak apa? Indonesia gitu atau di rentang segitu ya. 4326. 4326 sini. Jadi akan muncul di sini tuh, ada kan WGS 84 ya ternyata nih kan, ellipsoid 4326 WGS 84. Nah, setelah itu ya udah klik. Jadi ini diklik kan ininya. Jadi sini nanti inilah yang kita gunakan. Nah, jadi ada dia 4326. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Baik kalau bisa.
Lanjut lagi. Kalau sudah, kemudian nih output raster. Kita mau taruh di mana nih? Klik yang titik 3 ini. Browse. Kita klik sini. Nah, taruhlah di mana itu. Ini kan filenya dia modified. Ini kalau modified benar nanti filenya. Tapi kalau nggak jadi modified itu nggak benar. Nah, kita taruh di folder itu. Nah, yang di GC itu kan filenya modified juga. Nah, kenapa itu Bapak kirim? Ada kemungkinan ini ada yang nggak berhasil ya. Ada yang kemungkinan. Ada kemungkinan ada yang nggak berhasil karena tadi itu ternyata yang versi KJS yang 3.16 ini titik poin 16 ini sepertinya belum sempurna sekali. Jadi ada beberapa langkah atau step itu yang tidak berjalan di sini. Kalau di versi bawahnya tadi kan Bapak ada 3.10 ya. Itu bisa. Ini untuk antisipasi. Makanya di file gecar itu diberikan gitu. Itu buat yang nanti nggak berhasil. Yang mudah-mudahan berhasil ya. Ini kita coba aja nih. Ini filenya TIFF dia. TIFF itu apa sih? TIFF itu ini extension file raster. Dia extensionnya TIFF raster. Kalau yang SHP itu dia vektor ininya. Ini sudah. Kemudian di mana simpannya ya? Digitasinya. Simpan. Jadi sudah. Kemudian ini nggak perlu. Save. Ya ini nanti. Sekarang juga nggak apa-apa. Itu. Kemudian ya. Kalau sudah nanti kita lakukan itu. Lakukan GCP-nya. Ini nanti juga nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita save juga terakhirnya. Atau kita klik juga nggak apa-apa sekarang, dari sekarang. Itu setelah ini sama semua sih. Itu sudah oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke sini. Nah, sekarang kita lakukan ini. Kita lakukan proses itu, georeference itu. Kita buat grow control point-nya. Nah, ini kita cari ya. Sebenarnya di sini juga bisa, sini juga bisa. Yang penting ada berapa poin, tidak harus teratur ya. Langsung juga nggak apa-apa. Nah, kita di sini ya. Di sini kan 142 10 ya. Di tempat kalian warnanya blur nggak atau apa namanya? Saya kemarin ada yang kurang jelas. Jelas nggak? Terbaca nggak ini? 142 10. Jelas, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah kalau terbaca. Nah, sebelumnya itu filenya di download blur, nggak jelas intinya. Di saya blur sih, Pak. Kalau yang blur itu caranya di ini, bukanya melalui Google Drive. Jadi jangan langsung di download, di ini, bukanya di Google Drive. Nah, itu bisa ini. Tapi kalau blurnya gambar, tapi di angkanya masih bisa terbaca, itu nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kita butuh ini ya nih. Meskipun nanti butuh juga untuk digitasi, tapi nggak terlalu ini kalau ini. Nah, kita butuh ini nih, angka-angka ini 142 derajat ujung timur, 10 derajat lintang utara. Gitu. Yang blur terbaca nggak ininya? Terbaca kali ya? Nggak terbaca, Pak, di saya. Nggak terbaca ya? Coba download lagi, tapi downloadnya itu ini. Banyak nggak yang blur ini? Ya nggak kebaca ini. Saya blur juga, Pak. Saya juga, Pak. Iya sih, memang ada yang blur itu. Karena kalau dikirim di WA tambah blur lagi tuh, waduh, tambah nggak kebaca lagi. Pikselnya berubah. Kan dia dikompres tuh kalau di WA. Jadi nggak tajam. Akibatnya nggak tajam tuh kalau di zoom lagi
ini nggak jelas, buram itu. Nah itu kalau kita download, opennya itu di Google Drive. Nah itu baru bisa agak bagusan ini ya, agak bagusan di sebentar caranya. Terakhir. Atau gini, biar cepat mungkin karena biar nunggu juga yang lain. Ini dipandu saja kan, sebenarnya petanya sama ya. Petanya kan sama. Jadi yang blur itu atau yang buram itu ikuti saja. Ikutinya gini, maksudnya ikutinya ini. Di petanya ambil di ujung sini, ujung paling ujung ya. Paling ujung sini ambil. Nah, ini ikutin aja, ini kan sama, angkanya sama kan. Cuma bedanya cuma di sana nggak jelas saja angkanya gitu. Nah, jadi ikutin saja. Maksudnya ikutin cara sekarang gitu. Jadi karena itu kan angkanya nggak jelas tuh. Ini 142 10. Sudah ya. Terutama bagi yang blur nih, ikutin ini. Angkanya nanti pas masukin angkanya. Atau masukin angkanya saja juga sama sebenarnya. Dia. Maksudnya tanpa melihat gitu ininya. Bukan tanpa melihat sih. Tapi emang harus melihat sih. Bukan harus melihat, harus ini titikin poin di sini. Nah, kalau sudah kita ini di sini nih, di sini kan ada ini nih. Ada tulisan add point ya. Kemudian ada delete point, ada ini. GCP. Pak, Ya. share screen-nya masih di yang GCR, Pak. Oh. Ke situ ya. Oke. Jadi ngulang-ulang terus dong. Nah. Ini udah. Nah, ini nih. Jadi yang blur, yang buram itu gambarnya, ikuti saja. Angka ini 142 10 gitu kan. Artinya ikutin yang lainnya saja sama. Cuma bedanya yang satu blur, satu enggak. Cuma angkanya ini kan sama, petanya kan sama. Gitu. Nah, ada sebentar nih. Ini betul juga. Nah, ini kita lihat sini. Ini kan ya. Jadi setelah tadi ini kan sudah, nah, udah. Kemudian ini, nah ini sekarang kita masukkan ini. Masukkan ke poinnya. Nah, di sini nih, di sini kan Kak. Ini kita klik aja nih yang tangan lagi. Kalau untuk hilang. Nah, ini kan ada endpoint ya, endpoint, delete point. Nah, kita endpoint, nambahin poin. Jadi kita mau lakukan itu. Nih end bukan end, add point, nambah poin. Klik poin. Nah, kita klik di sini. Di 142 ujung timur dan 10 lintang utara. Klik di sini. Klik. Nah, dia keluar seperti ini. Ini kan is berarti kan is timur, bujur timur ya. Berapa? 142. 142. Kemudian north. North kan utara. Berapa nilainya? 10. Klik aja 10. Kalau dia lintang selatan berarti ditambahin depannya ini. Tuh. Minus juga ini juga. Kalau bujur barat ditambahin minus depannya. Kalau ini karena enggak bujur timur ya, sesuai dengan permintaan. Timur dan north utara ya. Y-nya dan X-nya. Kalau udah oke. Nanti dia akan muncul di sini. GCP di sini akan muncul. Kita oke kan? Ya, oke. Nah, ini kan muncul kan? Dia akan muncul gitu. Source-nya ini sudah tertitik tuh, kan ada titik kecil kan di sini. Sudah. Selanjutnya kita buat lagi yang di bawahnya sampai kita buat 4 kali. Ya. Ini kita bisa kecilkan aja bisa. Ini dia poinnya tadi kan.
Yang buram ikutin aja. Kita ambil, kalau untuk geser pakai yang tangan ini, kita bisa geser. Ini kita bisa geser kan. Nah, kita ambil yang di sini nih. Ini sebenarnya di sini boleh, yang penting ada koordinatnya. Nah, lebih mudah kita lihat mungkin di sini nih ya. Ini di bawah sini nih. Nah, nih di bawah nih sampai mau akhir kan ada. Tapi bebas saja di sini juga boleh. Yang penting ada koordinatnya. Kita titikin yang kedua di sini. Ini kan ada 15 lintang selatan dan 42 bujur timur. Itu kan rentang Indonesia segitu. Nah, ini kita lagi add point lagi. Kita di sini boleh, di sini boleh. Tapi mungkin di sini ya, karena di sini nggak ada lintangnya, nggak ada. Kalau di sini kan ada. Sedangkan 42 sama dia di sini. Kita klik di sini. Nah, ini yang kedua. Ketika diklik nanti akan muncul yang tabel tadi. Nah, ini loading. Nanti tinggal masukin, nah ini dia. Kita masukin is-nya berapa. Timurnya. Tapi dia di selatan. Nggak ada timur. Ya kita kasih depannya nih minus 5. Utara kan. Kenapa? Pak, permisi Pak, ini Iya. GCP tabel sayanya nggak muncul Pak. GCP-nya nggak muncul. Iya. Ininya apa namanya, poinnya kelihatan nggak, titiknya itu kelihatan nggak titiknya? Oh Titiknya? iya, iya iya ya, di itu di sebentar ada tampilannya aja nggak, ini di view. Iya, di view terus Pak. Ya coba sebentar dulu, ini kita kan 15 nih ya, 15 sudah, karena dia selatan ini kan north utara ya, tapi kita selatan, kita kasih depannya ini minus dah. Nah Udah Pak, udah bisa Pak. bisa ya kan? Iya. Terima kasih ya Pak. Iya. Ya di sini ya tadi ya, nih view yang di sini nih. Kalau yang nggak ada itu tadi. Panelnya kalau nggak salah di situ. Terusnya kita lakukan lagi. Ini kan X-nya sudah tuh, X, Y-nya itu. Kemudian kita, ini kan kelihatan tuh ya, 2. Kita sudah punya 2 nih. Ambil lagi yang sini, 3 dan keempat. Jadi lakukan sampai 4 kali GCP-nya. GCP ini bagian dari ini ya, ketika kita bermain dengan citra atau imagery itu citra itu harus ditegakkan, harus diikat gitu. Ini namanya GCP, ini mau proses menentukan GCP. Nah ini juga kita ikat. Ini nggak harus sejajar sebenarnya, yang penting terbaca ininya nih, derajat lintang utara sama selatannya itu. Ini kalau kita lihat di sini dia jadi asalkan dia terbaca ya. Nah buat yang blur, maksudnya ini untuk mempermudah yang blur. Jadi tinggal ambil yang paling pinggir-pinggir saja. Ini lagi nih di sini. Ini kan 90 sama 15 juga sama. Nah, ini masalah koneksi ini, jadi dia agak-agak sulit keluar. Nah, tetap kita masukin lagi di sini poinnya lagi. Cuman harus dilihat dulu nih. Ini di 90 di mana ya? Di sini apa di sini nih? Kita lihat dulu ini. 90 ini. Ya mungkin di sinilah, nggak apa-apa. Ya.
Ini di sini berarti lintang selatan dan 90. Oke, kita masukin lagi. Nah, yang ketiga, GCP yang ketiga nih. Sini. Nih. Nah, isnya timurnya berapa timurnya? 90 kan ya. Northnya berapa utaranya? Enggak ada, adanya selatan, lintang selatan. Ya udah, kasih minus 15. Dah. Oke. Nah, muncul dia yang ketiga. Ya, tapi mulai dari 0 ya. Tapi yang ini ketiga. Dah. Sekarang berarti yang satu lagi. Yang terakhir. Ya. Ya, untuk mempermudah yang blur atau yang buram, diambil pojokan aja. Paling pojok. Nah, di sini nih. Kalau udah sama, kita end lagi di sini. Klik lagi. Keluar is-nya nih. Kalau ini udah is sama 90. Nah, ini yang north ini udah lintang utara, bukan lintang selatan. 10 dia. Nah, oke. Dah, kita sudah 4 nih. Sudah punya 4. Ini sudah selesai. Sekarang kita save. Ya, kalau kita lihat di ininya materinya kan. Jadi setelah ini selesai, ini kan sudah 4 ini. Ini boleh di sini, boleh. Yang merah-merah titik. Boleh di samping sini, boleh. Boleh. Yang penting terbaca koordinatnya itu, lintang utara selatannya. Acak juga boleh. Acak. Nah, jadi mengikatnya pas. Ya. Dah, kalau sudah kita save ya. Ini balik lagi ke tadi. Ini yang kuning ini, kuning. Transform partition setting. Nah ini save GCP. Kita save GCP-nya. Ini linear udah. Ini filenya yang ini ya. Output rasternya itu. Tadi kita sudah save di folder yang kita inginkan. Nah, jadi ini sudah tersave. Coba kalau nggak percaya kita cek di ini ya. Folder kita masuk ada. Ternyata belum. Kadang-kadang memang ini berapa kali belum berhasil ya karena sepertinya karena 316 ini belum ini. Ini kan TIFF nih, harusnya dia masuk ini kan di sini nih, harusnya dia masukkan TIFF nih. Ya. Nah, ini belum masuk. Malah belum berhasil nih, coba. Gak apa-apa. Coba kita lihat makanya yang lainnya. Kalau sudah ini udah kita close georeferencing gitu ya. Coba di tempat kalian berhasil nggak ada file itu nggak TIFF itu yang baru? Hah? Gagal, Pak. Nggak ada ya? Ada nggak? Ada yang berhasil nggak? Ya, emang itu kendalanya di 316 ini dia masih belum stabil sebenarnya nih kayaknya nih. Jadinya nggak muncul. Kalau yang di sebelumnya. Baik, kalau yang gagal nggak apa-apa. Kan sudah ada di file itu, file yang di download ya. File yang di download di GCR. Iya di GCR itu di download. Nah, itu nanti yang kita buka. Jadi yang kita buat itu tidak berhasil ya. Kemarin juga Bapak lakukan di kelas yang lain itu nggak berhasil juga. Tapi nggak apa-apa. Karena itu sebagai antisipasinya filenya Bapak kirim juga. Jadi dianggap kita berhasil nih gitu. Ini ada yang file modified yang apa nama tuh? Modified yang ini. Pak, mohon maaf Pak. Ya, gimana? Saya bertanya.
Tadi kan setelah yang udah nentuin titik-titik koordinatnya itu, kita kan nge-save itu, save-nya itu yang save GCP point itu Pak, atau yang mana? Oh iya, itu juga GCP point juga di save. Oh, berarti save yang GCP point-nya Pak. Iya, itu di checklist, GCP point di checklist. Bukan Pak, maksudnya yang di file terus save GCP point as itu di save bagian itu atau bukan ya Pak? Yang mana? Coba di ini. Share screen, share screen. Permisi Pak, saya mau bertanya. Tadi kan saya Iya. sudah add point, tetapi hasil DX pixelnya sama DX pixelnya sama residualnya masih hasilnya 0 Pak. Itu bagaimana ya Pak? Iya, emang nggak apa-apa karena nggak berhasil. Coba yang satu-satu. Coba yang tadi dulu. Screen coba. Share screen Pak. Iya, share screen. Yang satu dulu, yang pertama tadi Baik, yang mau Pak. save, terus gantian yang ini yang kedua. Baik, Pak. Coba. Apa sudah terlihat Pak? Lagi proses. Ya benar. Nah ini Ya. yang di file Bukan. ini Pak. Bukan itu. Ya itu bisa juga. Cuma nah ini. Ya ini. Transprocess setting ya. Oh Ya yang itu. ini Pak. Ya save. Permisi Pak. Coba. Ya. Coba kita sebentar. Tadi- Sebentar. Tadi ini Pak, saya pencet yang ini ya Pak. Hmm. Terus kan ke proses. Terus jadi muncul di filenya jadi muncul. Muncul ya? Wah, berarti mungkin Tapi itu nggak ada. Tapi emang nggak ada titik-titiknya ini nggak kelihatan ya Pak titik-titiknya. di file akhirnya. Enggak Oh, kelihatan. iya. Muncul Iya, enggak? Tadi saya ya pencet yang Ada. ini terus kan ada prosesnya dulu. Terus habis itu muncul di foldernya. Wah, berarti benar itu mungkin seperti itu. Berarti kali gini ya. Bagus nih. Jadi mungkin Bapak kemarin gagal karena ini kali. Belum prosesnya belum diklik. Ya, mungkin iya ini benar nih karena kita belum diproses. Oke. Coba semuanya klik itu. Ya. Klik yang ya bisa jadi memang benar karena belum diklik itunya tuh. Bapak permisi mau tanya. Ya. Ini kan ada titik-titik merahnya, tapi di saya kayak ada garisnya gitu, Pak. Garisnya. Ya Pak, saya juga sama Pak. Di mana ada garisnya? Jadi kayak ada garis panjang gitu, Pak. Oh, Titik-titik itu nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Oke. Makasih, Pak. Oh iya benar tadi. Terima kasih banyak tadi siapa yang tadi bilang yang gitu ya. Benar. Karena dia nanti ada muncul successful. Terus lihat di folder ada nggak dia muncul. Kalau dia muncul ada TIFF itu udah berhasil berarti. Muncul Pak. Muncul ya? Ya, alhamdulillah. Berarti benar. Berarti kemarin Bapak ada kekurangan di situ. Satu langkah doang. Enggak, padahal cuma klik itu doang. Ya, benar. Ada munculnya TIFF-nya ya. Modified itu. Berhasil benar. Ya, terima kasih. Berarti yang digeser itu sebenarnya nggak perlu karena kita sudah berhasil. Itu tadinya kalau nggak berhasil. Itu. Saya izin stop Ya, share dulu, Pak. stop share itu. Tadi ada apa lagi tadi? Yang tadi siapa yang mau Iya nanya? Pak, sudah Pak. Sudah? Ya udah. Iya. Oke, kalau udah Terima kasih, berhasil Pak. ya tadi. Terima kasih banyak tadi. Itu karena kurang start aja itu. Ibaratnya ini sudah mau diproses tapi kita nggak proses. Ya, berarti nggak berhasil memang. Itu. Jadi harusnya memang dipencet itu dulu yang diklik yang samping itu. Kadang-kadang kalau software itu ya keahlian sih ya, artinya semakin lama semakin sering kita ini jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu ya. Oke ya, ini kuncinya di sini ternyata ya tadi start geoprocessing. Jadi tadi berarti Bapak salah tadi ya menyalahkan versinya ini.
Padahal ini udah lebih canggih kan 316. Oke, udah close harus itu. Close gini. Karena filenya sudah berhasil kan di TIFF tadi itu. Udah close. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka file yang tadi. Nah, kita bukanya dari yang yang TIFF tadi. Kita buka. Ya, kalau tadi kita lihat di sini, kalau di ini kita buka. Oh, kita buka peta NKR-nya dulu. Kemudian nanti kita lakukan ini digitasi. Ya, nanti kita lihat nanti poin. Kemudian ini semuanya ya masing-masing. Nah, ini file ini ketika kita buka, nah, kemudian kita sandingkan dengan atau kita pertampalkan dengan citra Bing. Sama nggak? Kalau sama berarti benar. Kenapa sama? Karena sudah sudah di georeference, sudah dikasih GCP tuh, ground control point-nya itu, koordinatnya. Nah, kalau sudah, ini kita bukanya dari sini nih, browser ya. Kita bisa ini cari di mana tadi kita simpan filenya. Coba disimpan. Ini panjang sekali. Nah, yang keempat. Nah ini nih. Ini kan ada yang TIFF, ada yang JPEG. Ya, dua-duanya boleh dibuka sih. Tapi kita buka yang ini nih, modified yang ini nih, modified ini yang benar nih. Modified TIFF. Klik 2 kali. Nah, muncul ya. Nah, ini dia. Ini yang sudah kita georeference. Kalau yang satu lagi itu belum di georeference, dia nggak bisa. Coba aja kita contoh ya. Ini biar kita tahu. Dua-duanya kita buka. Nah, ini kan dua-duanya kita buka kan. Kemudian satu lagi citranya. Kita gunakan Bing. Kemarin kan kita sudah memasukkan tuh yang di XYZ. Nah, ini dia XYZ tiles. Ini kan Bing kemarin kan kita ada Bing, ada ini kalau Bapak udah banyak sih masukin. Kalau kalian tuh ada berapa di situ? Ada berapa di tempat kalian tuh? Ada 3 atau lebih dari 3? Saya cuma 1, Pak. Cuma OpenStreetMap. Lah, berarti kemarin belum masukin. Kan kemarin suruh masukin ini Bing, terus geosatelit, sama satu lagi kan kita latihan kemarin satu lagi Google apa namanya? Google Maps. Nah, Google Maps itu. Ya, yang kemarin belum masukin ya. Kan kemarin latihannya masukin itu. 3. Ya, Yang lain udah ada kan? Maaf, Pak. Iya. Yang lain udah ada? Udah ada ya? Ada, Pak. Ya, kita pakai Bing aja. Bing yang ini nih, Bing. Ini citra juga nih Bing. Kan kemarin kita pakai 3. Nah, ini yang Bing ini. Nah, ini kan Bing. Dia akan menuju Indonesia. Nah, kita ini paling bawah. Biar si ini paling kan. Nah, kalau kita pakai yang ini, dia nggak ketemu kan? Ya kan? Kalau yang belum di georeference, ya. Ini kan belum di hanya file JPEG saya kan. Nah, dia nggak akan ketemu dengan si citranya ini. Karena dia koordinatnya nggak sama. Tidak ada persamaan di lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat tuh nggak ada. Jadi dia nggak akan sama ini, nggak bisa dipakai. Tapi kalau yang satu lagi, yang kita sudah lakukan georeference yang tadi, kita lakukan georeference. Bisa kan? Ini tertampal kan dia. Coba kita lihat kan. Nah, ini kan Indonesia, tuh kan.
Nah, hasil. Apa gunanya? Ya karena kan kita mau digit. Jadi harus sama nanti. Kan digit itu membuat tadi poin, line. Kalau tidak ada referensinya, nggak ada juga koordinatnya, ya nggak bisa itu. Nggak bisa kita gambar di sini. Nggak bisa kita proses. Itu. Seperti ini nih peta ini. Kita nggak bisa ini pakai peta ini. Yang hanya untuk mendigit itu nggak bisa. Mana nggak muncul ya? Dia nggak bisa ini kita lakukan ini. Nah ini aja udah nggak ketahuan nih kemana. Udah, karena nggak butuh kan kita yang ini. Kita remove aja. Yang ini. Ini kita remove. Ya. Udah. Sekarang kita bekerja di sini aja. Sudah semuanya? Yang ketinggalan tadi tidak ada apa namanya citranya. Nah, coba lihat materi yang kemarin. Masukkan dulu. Cepat sih. Tinggal masukin aja itu. Di sini kan. Ini klik kanan new connection tuh kan yang kemarin tuh. Terus yang ini URL-nya tinggal masukin. Ini kan tinggal tulis Bing. Kan. Terus tinggal masukin ini. Yang kemarin tuh ada di file PowerPoint-nya. Masukin di sini, klik paste. Oke, udah muncul di sini. Terus masukkan lagi sampai 3 kali. Udah ya. Oke, tapi itu sebenarnya untuk menguji aja. Ini benar nggak? Sudah terkoordinat nggak dengan ini citra? Jadi dengan citranya macam-macam, Google Maps lah termasuk itu apa? Itu bisa juga. Contohnya aja Google Maps yang kita punya. Ini kan yang paling terkenal Google Maps nih. Ini juga kita sudah masukkan ya kemarin ya. Google Maps. Nah, ya kan Google Maps udah terhubung kita bisa pakai Google Maps Indonesia. Oke, sudah bisa nih. Sekarang kita bekerja di sini saja. Ini Google Maps, uncek saja. Nah, sekarang kita bekerja di sini. Sekarang ini yang paling penting nih. Kita adalah melakukan digitasi namanya, mendigit. Kalau yang sudah mengerti dia sudah ngerti. Tolong yang petanya di digit tuh, maksudnya digambarkan itu digit. Atau misalnya kita sedang ada perintah dari dosen atau mungkin dari teman, tolong petanya di ini ya, di digit gitu. Digit ya artinya dibuat gitu. Digit. Nah, sudah sekarang kita melakukan digitasi. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu wilayahnya di mana kita akan melakukan digitasi. Ya. Nanti termasuk nanti ada tugasnya nih. Tugasnya ini tugas, tapi gampang tugasnya kok. Pilih kota, kabupaten, provinsi, kemudian lakukan digitasi. Poin, line, polygon. Kemudian kumpulkan di GCR, screenshot saja hasilnya. Maksudnya gini. Ini udah, ini tinggal di screenshot kalau sudah dikirim aja file itu. Sekarang kita langsungnya, mudah-mudahan bisa selesai lagi nih 1 jam ke depan. Sekarang kita tentukan kita mau yang mana mendigitkan. Ya, ini misalnya kita ada project atau ada tugas studio atau tugas yang lainnya ya. Nah, kita tentukan. Coba kita cari di wilayah. Misalnya Papua sekarang kita cari di Papua sini. Ya bisa nanti tugasnya itu bisa provinsi, ya, bisa juga kota atau kabupaten. Ini kita lihat dulu batasnya. Ini provinsi Papua Barat. Terlalu banyak sampai segini ya. Terlalu luas nih kalau kita kecil saja. Cari kota atau ini. Ini biak. Biaknya apa nih ada tapi di sini nggak ada jalannya nih. Nggak terlihat jalan. Oh karena kita pakai yang ini nih. Oh enggak. Ini kan karena ya ini dari peta atlas ini. Yang ada jalannya dan sungai.
sungai juga nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya biar nanti ada jalannya juga, ada sungainya juga gitu. Jadi biar lebih semuanya ini bisa terlihat. Ini provinsinya Manokwari ya. Bintuni. Tuh geser ke sini ya. Maluku ada jalan juga nggak nih? Kita cari yang ada jalan dan sungai jadi besar. Malah nggak ada juga. Oke, geser ke Sulawesi deh. Nah, ini yang merah ini jalan nih. Kalau ini batas ini menurutnya. Tapi yang agak mudahan aja karena untuk latihan. Nanti kalau untuk yang detailnya silakan kalian ini lakukan. Coba Gorontalo nih agak deketan ya. Kayak Gorontalo deh. Lebih ini nih. Sedikit lah. Ini ya. Ini kan Gorontalo dari sini ke sini kan. Ini Gorontalo. Oke, kita agak besarkan dikit. Nah. Ini sekarang kita lakukan. Pertama adalah kita save dulu. Kita buat dulu file-filenya. Yang poin, kemudian line dan polygon. Di mana buatnya di sini nih. Nah, ini kan ada new save file. Kita klik di sini. New save file. Nah, filenya apa? Tapi kita di sini dulu browse lah. Bisa dari sini juga namanya atau langsung nggak bisa juga. Ini kita save-nya di ya tempat kita tadi itu. Pertemuan keempat ya. Ya sampai dia filenya kan. Ini apa namanya, polygon. Polygon atau area bisa juga. Ini polygon. Kemudian, aduh polygon duluan ya. Udah nggak boleh. Polygon. Kemudian ini geometrinya apa? Bentuknya. Nah, ini nih polygon kan. Polygon. Ini udah WG84 udah. Kalau ini ketinggian nggak perlu. Sama ini M file kita belum butuh. Cukup ini aja. Kemudian ininya kita butuh ada selain ID kita butuh keterangan juga. Keterangan. Ini field ini kita bisa tambahkan banyak ya. Nanti ada di sini. Ini ada string yang cukup ini keterangan. Nanti keterangannya apa kan itu batas provinsi atau batas kota. Sementara mungkin yang ada kita bisa batas provinsi bisa. Sudah. Kalau sudah ini berarti oke. Di bawah sini ini ada oke. Nah, kalau sudah oke, berarti sekarang kita lakukan ini. Ini kan polygon sudah muncul nih, polygon di sini kan. Nah, ini sekarang kita lakukan digitasi. Kita mulai dari polygon dulu ya, berarti area. Setelah itu, ini kita klik di sini nih. Nah ini kemudian nih toggle editing. Klik di sini toggle editing. Nah, dia akan muncul. Terus ada pensil di sini nih. Ada tulisan pensil. Yang di sini kan ada pensil. Nah, itu artinya kita lagi melakukan edit di sini. Nah, setelah itu ini kan ada ini yang tadi kita klik di sini nih, pensil. Kemudian nih add polygon, kita tambahkan polygonnya. Add polygon di sini. Klik. Sudah. Nah, sekarang kita digit yang namanya digit begini caranya. Ini kan ini akan kita jadikan dia polygon area nih. Ini adalah si Gorontalo kan. Gorontalo di sini. Nah,
Kita akan editin. Kita ikuti saja garis-garisnya ini. Ini kan kita mulai dari sini. Klik-klik aja, klik. Terus tidak rata juga nggak apa-apa. Kalau mau rata sekali bagus. Tapi harus diperbesar ininya. Apa namanya? Gambarnya ini di zoom. Nanti kalau ini lebih bagus jadi hasilnya. Tapi kalau untuk lagi proyek artinya harus teliti nanti, soalnya ini kan bahaya nih. Nanti punyanya provinsi ini masuknya ke Gorontalo. Bisa rebutan ini wilayah kalau salah digit. Kalau di laut sih nggak masalah karena masih punya Gorontalo juga. Kalau yang perbatasan itu provinsi jangan. Itu kalau udah proyek yang ini yang memang sebenarnya. Nah, kalau sudah ke tempat tadi terus klik kanan. Nah, klik kanan. Muncul ini, klik kanan, muncul. Nah, dikasih ID berapa? Kalau ID itu huruf ya. Kita kasih mungkin 1. Nah, apa keterangannya di situ? Ini batas provinsi. Provinsi apa nih? Gorontalo. Nah, ya, batas provinsi Gorontalo atau provinsi Gorontalo juga boleh. Oke. Ya. Udah, kalau sudah jangan lupa di save. Nanti kalau nggak ke save tuh ini save nih ada disket. Kalau zaman sekarang udah nggak pakai disket. Zaman dulu pakai disket. Sekarang flash disk, USB. Sudah. Terus gini kalau mau cancel, kalau nggak udah ke save kan, udah. Sudah. Bagaimana melihat hasilnya nih? Bagaimana melihat hasilnya? Lihat hasilnya. Nih, sekarang kita hilangkan saja ini nih. Bukan hilang, ya nih. Nah, inilah hasilnya. Hasil provinsi Gorontalo nih. Atau ini kita ke atasin aja. Nah, ini dia hasil dari digit kita untuk poligon atau area. Ini batas apa nih provinsi. Nanti kalau batas kota bisa juga. Tinggal kan tadi ada keterangannya tuh, kita tambahkan fieldnya saja. Ya, yang bisa kita klik 2 kali untuk melihat keterangan-keterangan ini. Labelnya bisa kita ganti ya. Nanti kita akan belajar lagi. Kalau merah kita kurang suka, ganti yang lain. Misalnya hijau, bisa. Apply. Oke. Nah, jadi hijau kan. Ini Gorontalo. Nanti kasih nama bagaimana itu nanti di pelajaran berikutnya kita satu-satu dulu. Yang penting bisa digit dulu. Ini namanya digit nih. Jadi nanti kalau dengar pembicaraan antara ini, tolong dong di digit. Nah, maksudnya begini, petanya di digit dibuat gitu. Sudah, ini baru poligon ya atau area. Sekarang masih 2 lagi, line sama point. Gitu. Oh iya, ini mau dicek dulu nih. Gimana? Bisa? Kalau saya bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ada yang nggak bisa? Sebenarnya mau ngecek ini praktekum atau enggak itu. Coba nih di random aja. Afif, gimana Afif? Afif Muzaki. Sudah bisa, Pak. Bisa, oke. Imam Arik. Imam Arik. Bisa, Pak. Bagus, alhamdulillah. Atila. Atila bisa nggak Atila? Oke. Kuliah nggak nih Atila? Atila. Oke lah. Angelin, bisa nggak Angelin? Angelin? Apa? Bisa atau enggak?
Bisa, Pak. Bisa. Oke, bisa. Ya mau ngetes yang gini, maksudnya bisa nggak? Gina, Gina, Bisa, Gina. Bapak. Ayo, berarti alhamdulillah. Kemarin kan hampir 50% tuh masih download tuh. Rovano, Iya, Pak, bisa, Pak. kalau kita bisa digit itu sudah berapa persen tuh udah kita kuasai untuk GIS. Karena intinya di sini nih, digit ini. Meskipun nanti ada lagi sih editing dan sebagainya, tapi ini udah pokoknya ini. Ranuna, bisa Ranuna? Bisa, Bapak. Oke, udah dianggap bisa. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk line. Ini tadi kan poligon ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang line sama poin. Tapi sebenarnya ini sama sebenarnya prinsipnya. Seperti tadi, cuma beda jenisnya aja. Karena kan tidak semua itu line ya. Tidak semua itu poligon atau area. Ya, kalau kita lihat kan di sini itu kan dia ada jalan tuh kan. Maka tadi kita cari-cari itu yang ada jalannya juga, ada sungai, ada titik. Jadi biar semuanya bisa dapat. Ini sudah, sekarang kita buat lagi yang kedua, yaitu garis line. Sama pakai yang ini nih, yang kalau kita lihat sini ada new save file layer. Ini bisa nggak? Oh iya benar. New save file. New save file mana tuh? Ya benar ya. New save file. Kita klik di sini sama seperti tadi. Nah, ini juga kita langsung ke klik yang titik 3 itu tadi. Nah, kan tadi poligon, sekarang adalah line. Yang lainnya. Kalau ini enggak, namanya sebenarnya enggak harus line ya. Kita bisa ganti apa garis atau yang lainnya boleh. Ini untuk latihan saja dulu. Save sih sudah, kemudian ini, nah ini, kali ini enggak perlu, maaf, ini enggak perlu. Nah ini yang perlu. Ini kita line ini. Ini udah default aja. Nah ini kita kasih keterangan. Field. Ini sebenarnya boleh lebih, bukan boleh, memang sesuai dengan kebutuhan. Karena misalnya line itu kan garis, tadi kan garis itu ada, ini paling itu ada 2 di sini, ada sungai itu kan bentuknya garis, ada jalan itu garis, kemudian apalagi yang lain yang biasa banyak itu di sini 2 itu, garis sama sungai sama jalan. Nah ini kita bisa kasih keterangan. Nanti keterangan saja. Nanti keterangan 1 untuk sungai, keterangan 2 untuk jalan gitu. Ininya lengthnya 80 maksudnya tuh ininya. Kata-kata ini bisa sampai 80 karakter. Kemudian add, udah. Oke. Kan kita okein. Nah, oke, dia muncul katanya. Nah, jangan lupa ini kan yang bekerja sudah di poligon. Yang ada pensil nih. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Caranya kita pindahkan ke sini, ini maaf. Kita ini pindahkan ke sini. Terus ininya kita nyalakan nih pensil di sini. Nah, dia akan bekerja tuh, yang ada pensilnya kan di bawah nih. Tuh dia akan bekerja di sini, di line kita. Setelah itu sudah ini add line feature. Nah, ini kita klik di sini. Sudah seperti ada ini. Nah, ini kita besarkan aja nih. Ya. Pakai yang tangan ini kita agak. Nah, lihat lagi. Nah, sekarang di sini nih, ini ada jalan nih. Yang kalau yang merah tuh jalan ya. Bisa jalan, bisa juga. Tapi jalan ya, karena membuat kota-kota nih. Ini jalan berarti. Gorontalo. Terus ada kalau yang biru sungai biasanya sungai. Nah ini sungai nih, sungai. Ini kan ada gunung, Suwawa. Berarti jalannya dia di ini ya, pantai nih. Nah, sekarang kita buat jalannya ya. Ini apa nih jalan? Oh ya, jalannya bisa ya. Nah, sekarang kita buat jalannya. Bisa ya, bisa dari sini terserah sih ya. Klik sini jalan lain.
Langsung sini selesai atau ya, tambahkan lagi. Namanya kalau bercabang-cabang gitu, ini sih memang kita apa di save dulu, nanti bikin lagi yang baru. Cuma karena ini latihannya udah sebenarnya kurang bagus tadi tuh, balik lagi. Ini yang satu arah aja, biasanya nggak bisa dua arah aja. Nah, ini jalannya pun masih ini aja, masih sembarang ya. Kalau sudah di pekerjaan yang sebenarnya ini harus dilihat benar ini jalannya, jangan sampai salah. Ini kan ketelitiannya 1/50.000. Kalau dia 25.000 mungkin nanti bisa terlihat sekali itu ininya benar atau enggak jalannya. Nah, ini sudah selesai kan? Kita klik kanan aja. Nah, kita kasih keterangan ini 1. Terus ini apa? Jalan ya. Oke. Dah. Jangan lupa save nih deh. Nah, kalau nggak di save nih. Sekarang kita lihat. Nah, ini jalannya nih. Ini kan jelek nih. Harusnya tadi nih. Kalau digit yang sebenarnya ini ke sini sudah kita save. Atau ada lagi sebenarnya yang terediting, nanti bisa dihapus nih. Ini ke sini lagi, tapi itu nantilah. Kemudian nah ini kan warnanya biar ini agak saru ya. Kalau kita ingin warnanya merah bisa. Karena kan di situnya warna merah tuh. Oke, merah kan? Gitu. Ini udah jalan ya. Satu lagi terakhir poin. Poin berarti sama ini juga. Kemudian ini kita kasih poin. Save file udah. Ini geometrinya poin di sini. Ini sama, kemudian keterangan. Ada. Oke, di bawah sini kan. Dah. Setelah itu nih, nah ini kita pindahkan nih ininya. Ya. Sekarang kita add point. Tapi ini nggak kelihatan, berarti kita ini aja dulu. Checklist dulu nih. Nah, poinnya itu kita masukkan nih poinnya nih. Di sini apa? Kota. Ini kan Lemita, Lemito, Marisa. Ini sebenarnya kota-kota nih. Tuh. Atau kita ini dia ibu kotanya mana ya? Suwawa, Limboto, atau Sate aja lah, nggak apa-apa ya. Sebagai contoh aja. Ke sini aja nih, Limboto. Berarti kota. Kota Limboto. Oke. Save, jangan lupa. Nah, itu. Kalau ini mungkin merahnya jangan merah. Kalau di aslinya ya bisa kita ganti sih simbol-simbolnya. Biar enggak ini.
Nah. Dah. Oke, jadi sekarang kita udah memiliki nih. Yang penting udah save ya. Jadi kita sudah punya semua nih. Polygon, line, dan point. Dari ini Provinsi Gorontalo. Gitu. Nah, nanti tugasnya kalian mendigit, cari lagi provinsi. Ya. Apa kota atau kabupaten, serah. Nanti digit lagi yang ada di sininya. Nanti di screenshot ya, seperti ini nih. Screenshot dan kirim untuk tugas. Untuk digitasi, karena ini penting nih untuk digitasi itu. Nah, kalau sudah, kita bisa save. Kalau ininya sudah ke save ya, ke save nih di poin-poinnya. Save-nya di mana? Lihat aja di folder, itu udah ada tuh. Dia udah ke save. Sekarang kita ingin save-nya itu bisa macam-macam. Apakah JPEG-nya yang ini kita mau gambarnya ini kita mau JPEG bisa, atau project-nya ini semuanya nih. Jadi ketika kita buka udah begini lagi. Jadi nggak perlu panggil satu-satu lagi. Itu juga bisa. Ya, misalnya project yang kita save ya, kita save-nya save project berarti. Nanti save as-nya. Dia filenya ini GKZ gitu. Itu kalau yang project-nya mau di save project-nya. Nanti kelihatan kebutuhan aja maunya di save-nya apa. Contohnya ini apa nih? Digitasi Gorontalo Prof. Jim. Ya. Nah. Ini kalau ini apa? Sudah kita save, ini kita close aja kan. Nanti kita buka. Nah, ketika kita buka di ininya, di filenya. Atau saya salah tadi, bukan itu. Aturan new aja, jadi nggak perlu ini ya. Salah tadi tuh. Maksudnya di ini apa namanya? Nggak perlu software yang ditutup. Itunya aja dari projectnya aja di ini. Nggak apa-apa, udah ke save sih. Jadi apa namanya? Udah. Tapi semuanya udah selesai ya. Sudah selesai. Jadi kita udah digit itu. Nah, sekarang ini aja apa namanya? Lanjutkan untuk tugas itu. Ya. Malah ininya di close, harus nggak usah. Ada pertanyaan? Bisa ya, gampang sih, mudah. Ya. Nunggu lagi, udah. Sudah selesai? Sudah selesai. Ada pertanyaan? Nanti tinggal dilanjutkan. Ini kan tadi kita sudah ini ya, udah save tadi projectnya. Jadi kalau kita buka, dia langsung muncul semuanya jadinya. Ini kan kalau kita buka. Nah, jadi kan project yang awal tuh. Ini kalau jadi kita save semuanya ini, project yang di save. Kalau kita mau save ini saja bisa juga nanti. Jadi tergantung dengan ini. Macam-macam save-nya. Save-nya mau apa? Oke, tapi itu nanti aja. Maka nanti ada layout, itu layout itu nanti terakhir. Nanti kita bisa buat layout yang lebih bagus lagi. Demikian itu
untuk kuliah kita pada hari ini. Selanjutnya jangan lupa ini tugasnya. Sama yang tadi digitasi. Jadi dan tidak perlu pakai georeference lagi, nggak perlu. Karena kan udah. Hanya pilih saja nanti apakah provinsi, apakah kabupaten atau kota. Kemudian tadi lakukan digitasi lagi. Nyoba lagi tadi yang poin, line, dan polygon. Kemudian dikumpulkan di GCR ya. Nanti pakai screenshot aja. Nah, kemudian dikumpulkan. Batasnya sampai dengan kuliah pekan depan. Jadi pekan depan udah selesai, tinggal dikumpul aja. Ini untuk penilaian tugas. Karena di komponen penilaian ada komponen tugas. Itu harus mengerjakan tugas juga. Ada 10% gitu, atau 15%. Baik. Itu kuliah kita pada